untuk membedakan saya dengan Anda dengan Gibran, Gibran dengan bapaknya dengan Jokowi. Kan itu kemampuan berpikir. Udah subversi belum? Jadi kalau kasus yang ditulis oleh Dr. Tifa ini dibawa ke meja sidang di depan hakim, bahkan tidak akan selesai di meja sidang. Karena riset itu selalu sifatnya ongoing, in the making, nggak akan berhenti. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang. Bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan. Kalau saya diminta jadi saksi ahli, saya bersedia jadi saksi ahli. Saya bayangkan, kalau saya jadi saksi ahli, dia akan nanya saya itu jaksa. Jaksa itu belajar hukum. Dia nggak belajar filsafat. Dia nggak belajar neuroscience. Dia nggak belajar artificial intelligence. Saya belajar. Karena saya sekolah pertama elektro. Yang semua no kemon itu. Karena dia bilang tadi saya akan berpikir ulang. Saya tidak akan berpikir ulang. Yang harus berpikir ulang adalah mereka yang membaca pikiran saya dengan cara yang keliru itu. Oke, ini buku. Setiap kali saya berapa hari lalu ini otak politik Jokowi ini, Dr. Tifa teman saya, dia minta saya tuliskan pengantar. Lalu saya tulis dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya. Oke. Tadi diterangkan oleh Dr. Rismond tentang fungsi otak. Seolah-olah otak itu sekedar benda biologis yang bisa diurai, dianalisis untuk memeriksa lapisan-lapisan lemak yang membuat saraf kita itu terus hidup, yang membuat elektromagnetik itu bisa melompat lewat untuk memproduksi energi. Tetapi selalu ada hubungan antara otak dan pikiran. Misterinya di situ sampai sekarang. Apakah otak membentuk pikiran atau pikiran kita memaksa otak untuk mengklasifikasi ilmu pengetahuan? Itu dulu sudah dipikirkan tahun 1800 oleh Immanuel Kant. Dan akhirnya bahkan neuroscience mengakui bahwa deteksi dari Immanuel Kant memungkinkan studi neuroscience dihubungkan dengan soal-soal emosi, soal-soal kecerdasan, soal-soal kemampuan untuk memberi kritik. Jadi buku ini sebetulnya ini temanya tema biasa nih, tema dari 1800 sudah di riset tuh. Hubungan antara otak dan emosi, hubungan antara otak dan protes politik. Kalau kita bilang ada orang oposisi, itu artinya otaknya memang ada fungsi dalam otaknya yang dihasilkan oleh kemampuan untuk reasoning. Itu dasarnya tuh. Kalau Anda baca riset tentang otak, ada dokter Spanyol namanya Damasio. Antonio Damasio. Dia bahkan mencoba membaca Immanuel Kant untuk mengetahui kenapa filsuf Immanuel Kant itu begitu cerdas. Padahal Immanuel Kant sendiri mengatakan, otak saya itu, kata Immanuel Kant, bisa membaca otak saya. Coba Anda bayangkan, jadi problem itu dari awal sudah diriset tuh. Teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin menarik untuk kita ikuti bersama teman-teman. Apalagi hari ini Rocky Gerung diperiksa jadi ahli meringankan buat Roy Suryo CS. Nah, ternyata bahwa Roy Suryo CS ya menunjuk Rocky Gerung supaya menjadi ahli ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, ahli mereka teman-teman yang meringankan ya tentang hukuman mereka. Dan hari ini Rocky Gerung diperiksa ya oleh Polda Metro Jaya. Nah, kita lihat teman-teman, menunggu bagaimana dengan ya kesaksian dan juga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada Polda Metro Jaya. Dan tentu ya seperti yang disampaikan tadi bahwa no Rocky no party ya, karena sering sekali ya argumen perkataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini ya sangat-sangat kontroversial. Dan walaupun kontroversial, tapi itu juga sesuatu hal yang masuk akal ya kalau benar-benar dicerna ya, karena perkataan Rocky Gerung kalau hanya sekedar lewat begitu saja tidak dicerna dengan baik, maka salah untuk mengambil satu kesimpulan, persepsi. Tetapi kalau benar-benar dicerna, oh berarti kita bisa mengetahui maksud dari Rocky Gerung tersebut. Oke, teman-teman,
Akademisi Rocky Gerung dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari ini Selasa, 27 Januari 2026. Rocky merupakan salah satu ahli meringankan yang dihadirkan oleh kubu Rosuro CS untuk diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Nah, ternyata teman-teman, kan beberapa hari yang lalu Rosuro CS melaporkan menggeruduk Komnas HAM untuk melaporkan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM di dalam hal ini, karena kata Dr. Tifa, semenjak mereka jadi saksi sampai menjadi tersangka dalam tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini, maka tidak pernah diperiksa saksi ahli yang meringankan. Nah, sehingga setelah itu baru Rocky Gerung ini muncul untuk memberikan kesaksian menjadi saksi ahli di kubu Rosuro CS. Nah, teman-teman, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Rocky. Benar, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, kata Budi saat dikonfirmasi. Nah, namun Budi mengaku belum mengetahui apakah Rocky bakal memenuhi panggilan polisi atau tidak. Mari kita tunggu besok ya, ujar Kabid Humas. Dan ternyata teman-teman, Rocky Gerung memenuhi panggilan itu dan dia hadir sebagai saksi ahli di kubu Rosuro CS, khususnya untuk Dr. Tifa. Pada Selasa 20 Januari 2026 pekan lalu, kubu Rosuro CS telah menghadirkan 3 ahli. Mereka adalah Zainal Mutagin, Tono Saksono, dan Henry Subiakto. Mereka memberikan keterangan untuk 3 tersangka Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dr. Tifa mengatakan Zainal Mutagin merupakan seorang ahli yang memiliki kemampuan di bidang neuroscience bedah saraf. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa saya, Dr. Tifa, memang betul-betul mendapatkan pendidikan serta memiliki kualifikasi sebagai seorang neuroscience behavior yang memberikan riset atau penelitian saya, kata Tifa kepada wartawan. Sementara itu, Tifa menuturkan bahwa Tono Saksono adalah ahli digital forensik yang akan memberikan pendapatnya soal penelitian di dalam buku Jokowi's White Paper. Ya, kita sudah tahu teman-teman bahwa RRT ini telah menulis sebuah buku, yaitu Roy, Resmond, dan Tifa, sebuah buku yang berjudul Jokowi's White Paper, dan tentu di situ dibahas mengenai bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi's White Paper, tutur dia. Nah, teman-teman, adapun Henry Subiakto yang merupakan ahli komunikasi yang disebut ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang membuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal dikenakan kepada kami secara tidak bertanggung jawab gitu ya. Itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan, ungkap Tifa. Nah, teman-teman, kita terus mengikuti hal ini teman-teman. Ini makin menarik setelah nantinya Rocky Gerung diperiksa sebagai sebagai saksi ahli dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kita lanjut bagaimana dengan kan bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan tetapi ijazah wakil presiden juga dipersoalkan oleh RRT ini. Nah, kita lihat di sini pendukung Gibran Rakabuming melaporkan Rocky Gerung, polisi belum menemukan adanya pidana. Nah, ini waktu tahun 2024 teman-teman. Kita karena sudah selesai masalahnya, jadi kita tidak perlu melihatnya lagi. Nah,
Nah, di sini dikatakan teman-teman, Geruduk Komnas HAM Roy Suryo lapor dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kasus ijazah Jokowi. Nah, ini ketika Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, pakar telematika yaitu Roy Suryo bersama RRT yaitu Rismond Sianipar Roy Rismond dan juga Tifa mendatangi kantor Komnas HAM dengan didampingi pakar hukum yaitu Refli Harun. Kedatangan mereka adalah bertujuan melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan yang diduga dalam proses penanganan kasus ijazah Pak Jokowi. Refli Harun menegaskan bahwa status tersangka yang disematkan kepada Roy Suryo, Rismond dan juga Tifa sangat bermasalah secara prosedur, katanya. Menurut Refli Harun selaku pengacara RRT ini, kepolisian terlalu memaksakan pelimpahan berkas tanpa pembuktian awal yang lebih kuat. Nah, pangkal pokok persoalannya kan adalah ijazah, dan berdasarkan prosedur hukum yang ada, harusnya dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya palsu atau tidak, ujar Refli Harun saat memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM Jakarta. Nah, teman-teman, inilah mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan kita terus mengikuti hal ini. Kita tetap menjaga yang namanya kondusivitas, teman-teman, sehingga sampai nantinya pengadilan mengetok palu bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, tentu ada akibat, ada sanksi ketika ijazah Pak Jokowi ini diputuskan oleh pengadilan. Ketika ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli, maka tentu RRT ini dan juga tersangka yang lain yang berada di klaster pertama, teman-teman, maka tentu akan bertanggung jawab, akan masuk penjara tentunya. Nah, ketika apa yang mereka sampaikan itu hal yang benar, maka tentu tersangka mereka pasti akan secara otomatis gugur. Dan tentu ada langkah-langkah yang selanjutnya yang akan ditempuh oleh Roy Suryo CS ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.